Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan laporan studi kelayakan bisnis Fashion Muslim Tenun Troso. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan kelompok kami yang pertama, Nazila Lailatun Nikmah dengan NIM 2019 11 559, dan yang nomor 2, Husnatul Ainiyah dengan NIM 2019 11 649, dan yang ketiga Muhammad Ida Mulki dengan NIM 2019 11 682, dan yang keempat Ahmad Saiful Arif dengan NIM 2019 11 684. Langsung saja. Yang pertama, akan saya sampaikan, yaitu aspek pasar. Analisis kondisi pasar saat ini, perkembangan permintaan dan penawaran produk. Mengenai permintaan produk fashion Muslim Tenun Troso sendiri, untuk saat ini masih dari lingkup masyarakat sekitar Jepara. Karena pada dasarnya tenun troso sendiri identik dengan gaya etnik. Motif tenun troso sendiri didominasi oleh motif geometris hingga karakter flora dan fauna, seolah menggambarkan atmosfer pedesaan. Motif ini mirip dengan motif kain khas Indonesia Timur seperti NTT atau NTB. Tapi kalau tenun troso itu motifnya lebih menyerupai tumbuhan dan biasanya warnanya ngejreng. Tapi tenun troso ini khas dari Desa Troso Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, yang proses pembuatannya cukup rumit dan memakan waktu lama. Selanjutnya, perkembangan harga. Misal 3 tahun terakhir. Karena harga dari kain tenun troso yang stabil, maka tidak ada kenaikan yang signifikan dari fashion Muslim sendiri. Saat ini harga dari fashion Muslim sendiri di kisaran harga sekitar 200.000, dibanderol cukup tinggi dikarenakan proses pembuatannya cukup rumit dan memakan waktu lama. Karakteristik konsumen yang dituju baik karakteristik demografis, yaitu usia, tempat tinggal, pekerjaan, dan lain-lain. Tujuan penjualan adalah keluarga Muslim di seluruh Indonesia, yaitu dari kalangan remaja sampai dewasa. Namun untuk saat ini, konsumen paling banyak berulah dari masyarakat sekitar Jepara. Untuk penjualan keluar kota masih sangat sedikit. Semoga dengan berkembangnya fashion Muslim dari tenun troso, menjadikan tenun troso lebih dilirik oleh masyarakat luas. Jumlah konsumen potensial. Konsumen potensial saat ini masyarakat Muslim dan keluarga Muslim di seluruh Indonesia pada saat bulan Ramadan dan Lebaran tiba. Permintaan fashion Muslim ini sangat tinggi dari kalangan keluarga Muslim yang akan dikenakan pada hari Lebaran. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan usaha. Industri fashion Muslim di Indonesia terus menggeliat seiring dukungan penuh pemerintah Jokowi terhadap industri kreatif nasional. Bahkan, bidang industri ini menjadi salah satu pilar ekonomi pariwisata Indonesia. Dengan memakai kain khas daerah yaitu tenun troso dari Jepara, akan menambah kesan tersendiri. Selanjutnya, kondisi pasar yang akan datang.
Estimasi perubahan permintaan dan penawaran. Permintaan di masa mendatang akan terus meningkat karena fashion muslim tenun troso telah menjadi kebutuhan masyarakat akan produk tersebut. Fashion muslim tenun troso sebagai produk yang ditawarkan pada konsumen karena adanya kebutuhan masyarakat akan produk tersebut, terutama pada kelompok kelas upper middle yang memiliki kebutuhan akan produk busana muslim berkualitas. Perubahan selera konsumen. Selama kita terus mengikuti tren terkini dan menyesuaikan model dengan fashion muslim tenun troso, ini maka tidak jadi masalah karena Indonesia ini negara dengan mayoritas muslim. Estimasi potensi pasar. Menghitung potensi penerimaan berdasarkan pembelanjaan yang dilakukan konsumen dengan adanya banyak marketplace online di zaman sekarang. Akan semakin mudah untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia dan mengenalkan fashion muslim tenun troso dari Jepara ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Aspek pemasaran. Yang pertama, segmentasi. Tenun troso menetapkan segmentasi pasar berdasarkan variabel geografi dan demografi Pulau Jawa dan Madura. Menjadi segmen untuk sisi geografi. Produk ini diperuntukkan untuk pengguna konsumen remaja sampai dewasa. Dengan harga yang cukup terjangkau dari UKM dan mempunyai kualitas yang cukup baik. Yang kedua, targeting. Target utama pasar yang menjadi sasaran UKM fashion muslim tenun troso adalah distributor fashion muslim serta toko di sekitar daerah UKM dan masyarakat umum. Orang-orang dewasa dan remaja menjadi target pasar sasaran mengingat jenis fashion muslim tenun ini disukai dan halus serta nyaman saat dikenakan untuk kegiatan beribadah maupun sehari-hari. Next. Yang ketiga, positioning. UKM fashion muslim tenun troso memposisikan produknya sebagai produk yang mempunyai harga yang cukup terjangkau untuk kalangan menengah sampai ke bawah sesuai dengan kualitasnya. Dengan positioning tersebut, UKM fashion muslim tenun troso mantapkan posisi produknya sebagai produk hasil tenun dari potensi lokal yang telah dikenal dengan kerajinan tenun dari desa Troso. Next. Pembauran pemasaran. Yang pertama, produk. Kualitas produk. Pemilik fashion muslim tenun di Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, untuk menjaga kualitas produk. Bisa dilihat dari bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kain tenun ikat. Bahan diproses sedemikian rupa sehingga menjadi suatu kain tenun ikat yang berkualitas. Ciri khas produk. Ciri khas dari produk tenun ikat Desa Troso merupakan kain tenun ikat yang memiliki ciri khas di mana dalam proses produksinya menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM, sehingga menghasilkan beragam corak dan motif etnik yang kaya. Jadi, kainnya handmade dan dapat dibuat berbagai macam fashion muslim. Next. Kemasan produk. Kemasan produk digunakan untuk membungkus produk-produk yang telah jadi, agar baju dan kain ikat terlihat rapi, terhindar dari gesekan benda lain. Pemilik usaha kerajinan fashion muslim tenun troso menyediakan 2 kemasan untuk produk kerajinan tenun ikat ini, yaitu kemasan plastik dan kotak. Plastik digunakan untuk mengemas kain tenun ikat, sedangkan kemasan kotak digunakan untuk mengemas sarung
tenun ikat atau baju, peci, dan lain-lain. Yang kedua, harga. Penetapan harga berdasarkan biaya. Penetapan harga yang ditetapkan pemilik usaha. Kerajinan tenun ikat melihat besarnya harga dari total biaya keseluruhan dan laba yang ditentukan. Total biaya keseluruhan seperti biaya produk, biaya tenaga kerja produk, dan biaya pemasaran. Biaya produk meliputi biaya bahan baku dan biaya bahan tambahan. Untuk biaya pemasaran meliputi biaya promosi, biaya pengiriman. Next. Penetapan harga berdasarkan permintaan konsumen. Pemilik usaha kerajinan fashion muslim tenun ikat juga menetapkan harganya berdasarkan permintaan konsumen. Dengan adanya penetapan harga ini, maka konsumen dapat memesan baju muslim tenun ikat sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Pemilik usaha kerajinan tenun ikat Teroso ini pernah menerima pesanan dari pemerintah daerah Kabupaten Jepara. Selain itu, ada konsumen yang memesan tenun ikat sebagai cinder mata dan untuk acara resmi. Yang ketiga, promosi. Periklanan. Promosi yang dilakukan dengan pengiklanan yaitu melalui media cetak dan media elektronik seperti koran, televisi, dan kartu nama. Penjualan perorangan. Pemilik usaha kerajinan fashion muslim tenun ikat juga melakukan promosinya melalui penjualan perorangan. Pemilik usaha kerajinan fashion muslim tenun Teroso melakukan promosi tersebut sudah sejak lama. Promosi tersebut dilakukan dengan mendirikan toko sendiri yang terletak di Desa Teroso. Next. Tempat. Distribusi secara langsung. Penyaluran produk tenun ikat secara langsung dapat dilakukan dengan cara konsumen langsung datang ke toko yang ada di Desa Teroso. Selain itu, penyaluran produk secara langsung juga bisa dilakukan ketika konsumen membeli produk secara online. Dengan cara mengirimkan produk kerajinan fashion muslim tenun ikat secara langsung ke tempat konsumen tersebut melalui jasa pengiriman barang. Distribusi secara tidak langsung. Selain pendistribusian secara langsung, pemilik usaha fashion muslim kerajinan tenun ikat ini juga melakukan distribusi produknya secara tidak langsung, yaitu melalui beberapa agen di luar kota. Dengan adanya agen-agen tersebut sangat membantu pengusaha dan memasarkan produk fashion muslim tenun ikat. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Aspek teknik. 1. Penentuan lokasi fashion muslim tenun Teroso. Lokasi fashion muslim tenun Teroso berada di Desa Teroso, Kabupaten Jepara. Karena daerah ini cukup strategis tempatnya, sebab tempat ini tidak berada di pedalaman sehingga memudahkan para konsumen untuk menjangkaunya. Selain itu, daerah ini sudah tidak asing lagi dengan namanya, yaitu Desa Teroso penghasil kain Teroso. A. Pemilihan strategi produksi. Kami merencanakan sebuah ide, yaitu fashion muslim yang berasal dari tenun Teroso dengan perpaduan model yang unik dan istimewa. Barang yang rencananya akan diproduksi yaitu pakaian muslim baik untuk perempuan seperti gamis dan untuk laki-laki seperti baju koko. Next. B. Pemilihan dan perencanaan produk. Dalam pemilihan produk, kami telah memikirkannya dengan matang. Kami ingin menunjukkan hal yang baru, yaitu munculkan sebuah pakaian muslim yang sedang tren diambil dengan unsur kebudayaan yang berasal dari kain tenun Teroso, sehingga hal ini akan memiliki unsur unik namun sesuai dengan tren atau keinginan para konsumen. 2. Penentuan luas produksi.
Dalam proses produksinya, Fashion Muslim Tenun Troso ini rencananya akan memiliki luas bangunan sekitar 15 kali 8 meter. Tempat ini dapat menampung bahan-bahan yang dibutuhkan seperti kain tenun troso dan lainnya, alat kelengkapan yang dibutuhkan. Selama proses produksi ini akan ditangani oleh beberapa karyawan, seperti dari proses desain menjahit hingga proses pengemasan. Aspek finansial. A. Anggaran biaya. 1. Aspek keuangan. Sumber pemodalan modal awal pemilik untuk mendirikan usaha Fashion Muslim Tenun Troso ini adalah 10 juta. 2. Biaya tidak tetap. Dalam menjalankan usaha ini memerlukan beberapa alat penunjang untuk produksi antara lain. Next. Satu, alat tenun bukan mesin atau ATBM dengan kuantitas 2 unit dengan harga satuannya 500.000, jumlahnya 1 juta. 2, benang dengan kuantitas 50 unit satuan dengan 1 unitnya 40.000, jumlahnya 2 juta. 3, kertas mika untuk menggambar motif kuantitas 10 unit, harga per unit 5.000, jumlahnya 50.000. 4, pewarna benang dengan kuantitas 5 unit, harga satuannya 6.000, jumlah 30.000. 5, tali rafia, kuantitasnya 1 unit, dengan harga satuan 3.000, jumlah 3.000. 6, papan kayu dengan kuantitas 3 unit, harga satuannya 25.000, jumlahnya 75.000. 7, pensil atau pulpen dengan kuantitas 1 unit, harga satuannya 2.000, jumlahnya 2.000. Jumlah total keseluruhannya adalah sebesar 3.160.000. Next. Tiga, biaya overhead. 1, beban listrik dan air dengan jumlah 50.000. 2, penyusutan alat kuantitas 1 unit dengan harga satuannya 1.000 ya, jumlah 1.000. 3, sewa tempat kuantitas 1 bulan dengan harga per bulan 300.000, jumlah 300.000. Jumlah keseluruhannya adalah 351.000 rupiah. 4, biaya tenaga kerja. Fashion Muslim Tenun Troso ini memiliki 5 orang tenaga kerja langsung dengan rincian gaji sebagai berikut. Jumlah karyawan 1 orang dengan jumlah hari kerja 30 hari, upah per harinya 80.000 dengan jumlah ke total 2.400.000 rupiah. Next. Lima, biaya produksi. Total biaya tetap per bulan sebesar 310.000. Total biaya overhead per bulan sebesar 520.000. Total biaya lainnya sebesar 20.000. Total biaya produksi per bulan 850.000. Jumlah produksi per bulan 10 buah kali 30 hari sama dengan 300 buah. Jumlah produk yang terjual per bulan sebanyak 250 buah. 1, HPP. Dengan rumus total biaya produksi dibagi jumlah produksi. 850.000 dibagi 300 menghasilkan 2,833. Laba yang diinginkan sebesar 50% sama dengan 1,4165. Harga jual per satu kerajinan sebesar 180.000 rupiah. Pendapatan per bulan yaitu 180.000 rupiah kali 300 sama dengan 54 juta. Laba tiap bulan, total revenue dikurangi total cost, yaitu 54 juta rupiah dikurangi 850.000 rupiah dengan total hasil akhir yaitu 53.150.000 rupiah. Next. Enam, sumber dana. Sumber dana pendanaan untuk memulai usaha Fashion Muslim Tenun Troso didapatkan dari modal dari kami sendiri, dan modal yang kami keluarkan tidak terlalu banyak sehingga cukup menggunakan uang kami sendiri tanpa pinjaman dari pihak lain. 7, pemilihan investasi.
beli. Dalam bisnis ini tidak ada pemilihan investasi dalam bentuk pembelian karena ini tidak ada pemilihan dalam bentuk pembelian rata-rata. Pembelian hanya untuk keperluan perlengkapan dan bahan baku yang termasuk investasi. Sewa. Dalam bisnis ini pemilihan investasi bentuk sewa masih dilakukan karena usaha ini memerlukan tempat yang cukup luas untuk pembuatan dan penjualannya nanti. Next. B. Metode penilaian investasi. Payback period. Payback period merupakan salah satu metode yang paling sederhana. Metode ini menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya awal investasi berdasarkan arus kas. 2. Net value present. NPV adalah rasio perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar selama periode waktu tertentu. Metode Profitability Index. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai sekarang, penerimaan kas bersih di masa datang dengan nilai investasi sekarang. Next. Aspek manajemen perencanaan. Perencanaan yang dilakukan Tenun Troso Fashion Muslim menggunakan pendekatan top-down, yaitu perencanaan pendekatan ini dilakukan oleh pimpinan organisasi atau anggota di bawahnya, hanya melaksanakan hal-hal yang telah direncanakan oleh pimpinan. Seperti halnya desain dan motif dari tenun troso yang telah ditentukan oleh pimpinan yang masa karyawan di bawahnya hanya berfokus untuk merilis. Struktur dan deskripsi jabatan. Struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan. Struktur organisasi adalah susunan kerja yang memberikan aturan kepada semua bagian anggota organisasi meliputi tugas dan wewenang, serta tanggung jawab dalam suatu perusahaan dan akan ditinjau langsung oleh pimpinan. Next. Deskripsi pekerjaan satu pimpinan. Pimpinan sekaligus pemilik perusahaan adalah Bapak Syaifuddin, mempunyai wewenang sebagai berikut. A. Memberikan kebijakan dalam mengatur persoalan perusahaan. B. Mengawasi berjalannya usaha secara keseluruhan. C. Bertanggung jawab atas jalannya usaha. D. Membuat berbagai macam motif tenun dengan inovasi baru. E. Membuat keputusan. 2. Bagian produksi bertugas. A. Merencanakan kegiatan produksi yang akan dikerjakan. B. Menentukan macam-macam produksi yang akan diproduksi. C. Bertanggung jawab atas jalannya proses produksi mulai dari awal sampai akhir. D. Menentukan bahan-bahan yang akan diproduksi. 3. Bagian keuangan. Bagian keuangan dipegang oleh Aswin Winarti, petugas. 1. Membukukan semua biaya pemasukan dan pengeluaran. 2. Memberi laporan-laporan kepada pimpinan. 3. Mengatur pembayaran gaji karyawan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Aspek lingkungan, manfaat ekonomi spesial, manfaat ekonomi
sosial dan budaya Tenun Troso, fashion muslim adalah industri fashion dari Tenun Troso menggunakan kain tenun dari Desa Troso yang setiap harinya kain Troso diproduksi. Lingkungan perusahaan Tenun Troso sendiri termasuk kain khas dari Desa Troso Jepara yang hanya bisa dicari di Desa Troso. Dengan adanya perusahaan ini dapat membantu berkembangnya produk dari kain Troso agar lebih dikenal seluruh Indonesia. Next. Program pencegahan limbah pabrik. Berdasarkan jenis usaha yang kami buat, merupakan jenis usaha di bidang fashion, dan usaha ini juga merupakan mini industri yang mungkin tidak terlalu banyak menghasilkan limbah. Next. Penanggulangan limbah. Karena perusahaan kami menghasilkan limbah yang telah dijelaskan di atas, maka untuk penanggulangan limbah tersebut kami memisahkan terlebih dahulu limbah tersebut berdasarkan jenisnya, kemudian diberikan dinas kebersihan dan kemudian dibuang di pembuangan akhir. Kemudian aspek yuridis. Badan usaha. Jenis badan usaha fashion Tenun Troso adalah usaha kecil menengah atau UMKM. Sifat UMKM adalah kilik oleh orang pribadi, namun karena hal ini merupakan tugas akhir secara kelompok, sehingga dapat dikatakan sebagai usaha yang dibangun secara bersama tetapi modalnya kecil. Lokasi tempat usaha untuk Tenun Troso sendiri adalah di Desa Troso, yang tentunya lokasinya strategis. Perizinan. Untuk memperlancar usaha ini, tentunya kami terlebih dahulu mengurus beberapa izin untuk mendirikan usaha kami. Di antaranya izin 1, surat izin dalam mendirikan usaha yang bisa dilakukan di akta notaris, surat izin domisili, dan surat izin usaha perdagangan. Dengan surat izin di atas dapat memperlancar usaha Tenun Troso Fashion Muslim ini, kami yang bisa diakui kelegalitasnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Nizam. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Kurang lebihnya saya mewakili kelompok meminta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.